Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan materi pada pagi kali ini, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat insan, dan nikmat Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Zinan Kefaki. Saya dari kelas 9B Uwais Al-Qarni. Hari ini saya mau menyampaikan materi tentang syiar Islam. Mengenai syiar Islam, apa itu syiar Islam? Syiar Islam kalau secara bahasa, syiar secara bahasa adalah sebagai yang pertama tanda, kedua simbol, ketiga lambang. Itu secara bahasa. Kalau secara konteks agama, syiar Islam adalah segala hal yang menampakkan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala beserta aturan-aturannya. Loh, syiar Islam emang ada dalilnya? Ada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka timbul ketakwaan di dalam hati. Quran surah Al-Hajj ayat 32. Dalam ayat ini menegaskan bahwa menghormati, menghargai, dan menghidupkan syiar-syiar Islam bukan hanya sekedar simbol ataupun kegiatan seremonial, tetapi itu juga merupakan tanda adanya ketakwaan di dalam hati kita sebagai umat Islam. Apa saja sih contohnya syiar Islam itu? Contohnya banyak sekali, ada di kehidupan kita sehari-hari, dan juga bahkan dari hal yang sesimpel mungkin juga ada. Yang pertama yaitu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu kita misalkan ada azan berkumandang, lalu kita ajak teman kita, ayo sholat gitu, sholat berjamaah di masjid, lumayan biar dapat pahala bareng. Ya itu. Dan juga kalau ada majelis ilmu di masjid, kita juga bisa ajak teman kita, ayo mumpung ada majelis ilmu di masjid, kita ikut bareng yuk, siapa tahu dapat ilmu bermanfaat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan identitas kita sebagai muslim. Sebetulnya kalau menunjukkan identitas kita sebagai muslim itu dari hal yang simpel aja, pakaian yang menutupi aurat. Ya contohnya kalau laki-laki auratnya batasnya dari pusar sampai di atas lutut, berarti paha, itu batas auratnya. Jadi kita apalagi kalau laki-laki mungkin biasanya kadang pakai celana pendek, maka sebisa mungkin kita pakai celana panjang, atau kalau bisa kita pakai gamis seperti ini. Terus kalau yang perempuan itu hampir semua badannya aurat, jadi harus tertutupi kecuali bagian telapak tangan dan juga muka. Itu yang kedua. Yang ketiga itu menyebarkan dakwah di media sosial. Menyebarkan dakwah tuh seperti kisah Nabi, kisah sahabat, bahkan inspirasi dari tokoh muslim. Asalkan ada sumbernya
dan juga jangan sampai ada hoaks di dalam dakwah tersebut. Yang terakhir itu meramakan hari besar Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus meramaikan hari-hari besar di Islam. Contohnya seperti yang pertama Isra Miraj, terus juga Maulid Nabi, bahkan hari-hari yang penting seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kita harus meramaikan, jangan sampai hari-hari besar itu tidak ada yang meramaikan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam itu harus menerapkan syiar-syiar Islam, dan juga menerapkan syiar-syiar Islam itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika syiar Islam tidak dihormati dan juga tidak diagung-agungkan, maka akan hilang identitas Islam di suatu wilayah, bahkan bisa di seluruh wilayah ataupun di seluruh dunia. Itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مؤسسة الفتيان، جيل جديد لقيادة المستقبل.